Kami dari kelompok 3 kelas A6C Farmasi Klinis Universitas Bali Internasional akan menjelaskan mengenai penyakit osteoporosis serta pengobatannya. Disimak ya! Osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan antara pembentukan tulang baru oleh sel osteoblas dan penghancuran tulang lama oleh sel osteoklas. Pada osteoporosis, aktivitas osteoklas lebih tinggi daripada aktivitas osteoblas, sehingga terjadi penurunan massa tulang. Faktor risiko osteoporosis meliputi jenis kelamin, usia, kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, penggunaan obatan tertentu seperti kortikosteroid. Bifosfonat adalah analog pirofosfat anorganik dan bekerja dengan mengikat hidroksiapatit dalam matriks tulang, sehingga menghambat pembubaran kristal. Salah satu obat golongan bifosfonat adalah tiludronate. Tiludronat adalah bifosfonat yang mengandung sulfur dengan potensi perantara antara etidronat dan bifosfonat yang mengandung nitrogen lebih baru. Obat ini digunakan untuk mengobati penyakit tulang paget atau osteitis deformans, suatu kondisi di mana tulang lunak dan lemah, serta mungkin berubah bentuk, nyeri, atau mudah patah. Pengobatan diindikasikan pada pasien dengan penyakit tulang paget yang memiliki kadar alkali fosfatase, SAP, serum setidaknya 2 kali batas atas normal atau yang bergejala, serta yang berisiko terkena penyakit tulang paget. Mekanisme kerja obat tiludronate. Tiludronat dimetabolisme oleh osteoklas menjadi senyawa yang akan menggantikan sebagian molekul adenosin trifosfat, ATP, yang membuatnya tidak berfungsi. Osteoklas memediasi resorpsi tulang dan penurunan kadar osteoklas serta dapat menurunkan derajat kerusakan dan penggantian tulang. Obat ini bekerja dengan mencegah kerusakan tulang dan meningkatkan kepadatan, ketebalan, tulang. Dosis obat. Tiludronat dikonsumsi dengan dosis 400 mg per oral setiap hari selama 3 bulan, dengan pengkonsumsian obat dengan 6-8 ons air putih saja. Interaksi obat. Obat tiludronat berinteraksi dengan obat aspirin, selenium, dan sodium bicarbonat yang jika dikonsumsi berbarengan akan menimbulkan interaksi yang membahayakan dan membuat kerja obat tiludronate tidak optimal. Cara minum obat tiludronate. Pertama, 1 dosis oral harian tiludronat 400 mg diminum dengan 6-8 ons air putih, jangan diminum dengan jus, kopi, teh, atau susu karena dapat mempengaruhi penyerapan obat. Kedua, obat tiludronat tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu 2 jam setelah makan, serta suplemen kalsium dan mineral harus diminum setidaknya 2 jam sebelum atau setelah konsumsi tiludronate, karena dapat mengganggu penyerapan tiludronat. Ketiga, obat tiludronat harus dikonsumsi pada saat perut kosong karena dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan jika tidak diminum pada perut kosong. Keempat, jangan berbaring setidaknya 30 menit setelah minum obat tiludronat. Duduk atau berdiri selama 30 menit untuk memastikan obat tidak mengiritasi esofagus. Efek samping tiludronate. Nyeri perut dan nyeri kepala 11%, diikuti mual 7%, diare 6%, dispepsia 4%, nyeri sendi, dan muntah 3%. Cara menangani apabila terdapat efek samping yang terjadi, nyeri perut dan nyeri kepala, istirahat yang cukup dan teratur, serta banyak mengkonsumsi air putih 8-10 gelas per hari. Selain itu, dapat mengkonsumsi paracetamol untuk mengurangi nyeri perut dan nyeri kepala. Mual dan muntah. Minum obat tiludronat 1 jam sebelum makan untuk mengurangi efek mual, diminum pada malam hari sebelum tidur 2 jam setelah makan malam. Konsultasikan pada dokter jika mual dan muntah masih terus dirasakan. Diare, dapat mengkonsumsi obat diare seperti obat Atapulgit. Nyeri sendi, rajin berolahraga secara teratur untuk mencegah serta mengatasi nyeri sendi. Penghentian penggunaan obat tiludronat dapat dipertimbangkan setelah 3-7 tahun penggunaan, tergantung kondisi pasien dan atas saran dokter. Keputusan melanjutkan penggunaan obat setelah drug holiday didasarkan pada evaluasi ulang risiko fraktur dan densitometri tulang. Drug holiday pada obat bifosfonat dapat membantu mengurangi risiko efek samping jangka panjang, seperti osteonekrosis rahang, fibrilasi atrium. Selain itu, harus dilakukan pemantauan kesehatan yang ketat dan mempertimbangkan pengobatan alternatif.